Oke teman-teman, kita balik lagi ya bersama saya Ken. Nah, kita akan membahas tentang DevOps basic dan konsep nih teman-teman ya. Nah, kita akan menjelaskan tentang pada topik kali ini kita akan membahas tentang konsep DevOps dan perjalanan DevOps hingga saat ini ya teman-teman ya. Konsep DevOps dan perjalanan DevOps hingga saat ini. DevOps adalah pendekatan kolaboratif dan holistik terhadap pengembangan perangkat lunak dan operasi IT ya. Tujuan utama dari DevOps adalah meningkatkan kerjasama antara tim pengembang Dev dan tim operasional ya, Ops, untuk mencapai peningkatan efisiensi, kecepatan, dan kualitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak ya. Atau biasa orang juga bisa ngomongnya DevOps ini sebuah culture ya teman-teman, sebuah culture untuk biar bisa eh, perusahaannya itu development-nya semakin cepat, terus quality code-nya dijaga, terus dari sisi automation. Nah ini banyak macam ya konsep-konsep DevOps gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman kita coba flashback mungkin 7, 8 tahun ke belakang gitu ya. Nah, ini DevOps ini belum ada gitu ya, teman-teman ya. Istilah DevOps ini belum ada gitu ya. Nah, ini berangkat dari namanya sistem engineer gitu ya, di mana sistem engineer tuh biasa pendekatannya lebih ke arah manual. Maksudnya manual adalah contoh kita punya 10 server ya udah, sistem engineer-nya mau install sesuatu atau mau login ke instansinya itu pakai SSH atau sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mau install HTTPD masih manual gitu ya, login ke servernya dan melakukan, eee, instalasi di dalam servernya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya konsep DevOps, semisalkan ini berulang ya, berulang atau kejadian yang sering, contohnya kita mau update libraries di dalam server kita, terus menghapus, log yang penuh di dalam server kita, contohnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum implementasi namanya log rotate, karena ini kita diminta untuk melakukannya setiap 2 hari atau seminggu atau setiap hari ya, kita lebih baik melakukan kayak penghapusan di sini by automation ya teman-teman ya. By automation kita tinggal bisa ngecek kalau misalnya lognya lebih lama dari 7 hari kita bisa delete lognya ya. Kalau misalnya di environment, development, QA, sama staging ya, karena lognya eee, nggak begitu terlalu penting karena sebenarnya developer atau QA cuma butuh 3 hari cukup ya teman-teman ya. Nah tetapi berbeda dengan implementasinya di production. Nah, ini kita bisa aja create untuk dari sisi automation ya teman-teman ya, untuk, eee, melakukan operasional kita. Memang mungkin teman-teman ketika create automation-nya pertama kali mungkin butuh waktu 2 jam, 3 jam ya, tapi itu kalau misalnya teman-teman berpikir, eee, panjang ya, ini akan lebih hemat waktu ya teman-teman ya. Jadi, contohnya kalau misalnya teman-teman login ke setiap server, 10 server atau 20 server, mungkin makan waktu 30 menit sampai 1 jam gitu ya. Tapi ini dilakukan berulang gitu ya, setiap setiap hari atau setiap 3 hari gitu ya. Nah itu setelah itu kalau misalnya teman-teman hitung dalam setahun atau sebulan itu udah hemat waktu banyak ya. Kalau misalnya kita mau udah bikin automation-nya, kita cukup jalankan automation-nya aja gitu ya. Dan dia akan otomatis jalan sendiri dari sisi script-nya. Nah, beberapa prinsip dan konsep kunci DevOps melibatkan pertama, kolaborasi tim ya teman-teman ya. DevOps mendorong kolaborasi yang erat antara tim pengembang, operasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini melibatkan pemahaman yang bersama terkait tujuan dan tantangan masing-masing tim ya. Jadi maksudnya ini lebih bagusnya ya teman-teman ya. Tim DevOps itu di-include-kan di pada saat awal project inisialisasi ya. Jadi orangnya ini bisa mengetahui tujuan dari bisnis ini juga, projeknya seperti apa, terus, kira-kira dari sisi infrastruktur dia akan memakai tools apa aja gitu ya. Nah jadi, ini kita bisa kasih insight juga nih atau arsitektur review dari sisi infrastruktur ya, kalau misalnya kita di-include-kan di awal gitu ya. Nah ini kalau misalnya sudah berjalan kita juga bisa minta dokumentasi terkait application tersebut dan kolaborasi juga tektokan dengan developer ya, jangan sampai ada kata developer infra atau DevOps gitu ya. Jadi mereka kayak tersegregasi ya, udah dipisah gitu ya. Nah ini kalau misalnya konsepnya di sini adalah
mereka saling berkolaborasi ya antar developer dan, eee, tim DevOps. Jadi nggak ada kata kayak semisalkan, developer udah ngoding di lokal jalan, terus di environment development nggak jalan, mereka bilang, "Oh ini karena kesalahan DevOps-nya," gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya ada ketemu masalah kayak gini, ini harusnya di-debug bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini bukan kesalahan dari satu orang gitu ya. Kemungkinan Java libraries-nya yang dipakai developer dan di server berbeda, atau contoh ada version yang berbeda juga di OS-nya yang kita perlu tuning ya. Karena kalau misalnya nggak ada kolaborasi ya, itu biasanya DevOps akan lebih makan banyak waktu ya untuk mendebug isu tersebut. Bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Dengan ada kolaborasi, eee, kita bisa memanfaatkan waktu lebih efisien ya teman-teman ya. Nah yang kedua di sini adalah otomatisasi. DevOps menekankan otomatisasi untuk mengurangi tugas manual, meningkatkan konsistensi dan mempercepat pengembangan. Ini maksudnya gimana ya teman-teman ya? Ini contohnya kayak tadi ya teman-teman ya, ketika teman-teman mau contoh melakukan penghapusan dari sisi disk, ini seharusnya dilakukan setiap hari gitu ya. Kalau misalnya teman-teman belum implementasi log rotate di environment development, staging, dan QA gitu ya. Nah ini karena kejadiannya berulang-ulang, teman-teman bisa create automation untuk hapus disk atau install HTTPD di 50 server gitu ya. Kita cukup bikin satu automation aja, terus nanti automation ini akan di-run di 49 server ini ya, karena mungkin teman-teman menghitung untuk setup HTTPD dengan konfigurasi yang best practice mungkin butuh waktu 15 sampai 20 menit atau 30 menit gitu ya. Nah, kita bisa hemat kalau misalnya teman-teman udah bikin skripnya, terus running gitu ya, itu bisa menghemat waktu kita sangat banyak sekali gitu ya. Dan ini juga keuntungannya konsisten dan, mempercepat pengembangan ya, ini di fase berikutnya. Jadi, kalau misalnya butuh tinggalan, jadi kita hemat waktu banyak gitu ya. Ketiga, kode infrastruktur ya. Pengelolaan infrastruktur sebagai kode infrastruktur as code atau IAC memungkinkan konfigurasi dan penyebaran infrastruktur dilakukan melalui kode yang meningkatkan konsistensi dan trustability ya. Ini maksudnya gimana gitu ya. Semisalkan teman-teman sudah memprovisioning infrastruktur teman-teman by Terraform gitu ya. Dan kita push ke repository kayak contoh GitHub, Bitbucket gitu ya. Nah, kita bisa ngecek ya. Kita bisa ngecek changes yang kita lakukan apa gitu ya. Dan kita juga kalau misalnya teman-teman punya tim, bisa minta tolong untuk di peer review ya. Di peer review untuk divalidate apakah sudah benar atau belum gitu ya. Terus bisa juga pair programming juga antara, 2 DevOps gitu ya. Jadi kita bisa saling berkolaborasi. Jadi semisalkan karena kalau misalnya segala sesuatu yang dilakukan oleh human, kadang-kadang bisa terjadi human of error ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya kerja sama tim, kita bisa human of error dan kita juga bisa menjaga konsistensi dan traceability. Kalau misalnya kita nggak implement Terraform, itu misalkan coba teman-teman bayangin teman-teman udah kerja dari pagi sampai malam, terus untuk deploy aplikasi ini karena kita melihat untuk dari sisi, user-nya yang low traffic ya, kita deploy-nya malam-malam gitu ya. Nah ini kemungkinan akan terjadi kesalahan ya teman-teman ya. Dengan adanya automation atau infrastruktur as code, ini akan meminimalisir kesalahan kita. Nah terus yang selanjutnya di sini adalah pengiriman terus-menerus ya. DevOps memperkenalkan konsep continuous integration (CI) dan continuous deployment (CD) yang memungkinkan pengiriman perubahan perangkat lunak secara otomatis ke lingkungan produksi dengan kecepatan dan keandalan tinggi ya teman-teman. Nah, perjalanan DevOps hingga saat ini. Perjalanan DevOps telah melibatkan beberapa evolusi dan perkembangan sejak konsep pertama kali muncul ya. Beberapa titik penting dalam perjalanan ini termasuk awal munculnya DevOps ya. Pertama, ini adalah konsep DevOps ya, muncul sebagai respon terhadap ketidakselarasan dan hambatan yang terjadi antara tim pengembang dan operasi. Inisiatif awal ini mencakup peningkatan komunikasi dan kolaborasi aja ya teman-teman ya. Yang kedua, penerapan praktik CI/CD. Penerapan praktik continuous integration (CI) dan continuous deployment (CD) menjadi sangat penting dalam perjalanan DevOps ya. Ini memungkinkan tim untuk secara otomatis
mengintegrasikan kode, melakukan pengujian, dan mendeploy perangkat lunak ke lingkungan production ya, atau maksudnya kayak gini ya, teman-teman ya. Contoh teman-teman mendevelop 100 fitur ya, teman-teman ya. Nah, dengan adanya konsep CI/CD, teman-teman bisa coba buat 2 fitur dulu nih. 2 fitur di-build, terus dirilis ya. Di-build, dirilis di environment development QA ya, untuk dilakukan pengecekan dulu ya. Apakah ada problem atau enggak dari sisi kita dulu. Gunanya buat apa? Gunanya adalah ketika terjadi satu masalah ya atau problem ya. Nah, ini kita lebih kecil ya skupnya ya. Jadi kita dari sisi debug juga lebih cepat gitu ya daripada kita sudah buat 100 fitur dulu baru ngedebug gitu ya. Nah, ini akan sangat sulit sekali karena dari sisi structure code kita sudah sangat kompleks gitu ya. Yang ketiga, munculnya alat DevOps. Munculnya berbagai alat dan platform DevOps membantu tim dalam otomatisasi, manajemen konfigurasi, dan pelacakan kinerja ya. Keempat, culture dari DevOps ya. Penerapan budaya DevOps yang menekankan kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan pemecahan masalah bersama menjadi kunci untuk kesuksesan DevOps ya. Jadi maksudnya di sini adalah dengan kita menerapkan budaya dari DevOps ya, kayak contoh sharing, collaboration, terus dari sisi automation ya. Nah, ini akan meningkatkan kolaborasi dan tanggung jawab bersama ya teman-teman ya. Karena tidak ada boundaries lagi antara developer dan DevOps gitu ya. Dan ini pemecahan masalahnya juga bersama-sama ya. Jadi nggak ada istilah kayak, "Ini di code lokal sukses kok, eee, ya udah kamu debug sendiri aja dari sisi DevOps, kenapa servernya nggak running." Nah, ini nggak kayak gini ya teman-teman ya. Terus lanjut kita adalah containerization dan orkestrasi nih. Munculnya teknologi kontainer seperti Docker dan alat orkestrasi seperti Kubernetes telah mengubah cara aplikasi dikemas, diimplementasikan, dan dikelola ya untuk mendukung prinsip-prinsip dari DevOps gitu ya. Yang keenam, di sini ada DevSecOps ya. Integrasi keamanan DevSecOps menjadi fokus penting dalam ekosistem DevOps ya, dengan menanamkan praktik keamanan secara alami dalam siklus pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Yang ketujuh, di sini adalah ketangguhan dan monitoring ya. Peningkatan fokus pada observability, monitoring, dan ketangguhan aplikasi untuk mendukung deteksi dan penanganan cepat terhadap masalah operasional ya, teman-teman ya. Dengan kita menerapkan kayak contoh ada install Datadog, terus kita juga dari sisi logging kita juga centralized kayak contoh pakai Splunk, Greylock atau YLK gitu ya. Nah, kita bisa memonitor application-application yang running di environment kita gitu ya. Nah, ini sangat berguna sekali gitu ya dengan contoh yang di sini juga ada DevSecOps ya. Kita bisa mengimplementasi kayak static analysis ya menggunakan SonarQube di CI/CD gitu ya. Jadi ketika developer mempublish code-nya itu kita sudah memastikan dari sisi security concern ya. Terus ini ada juga dari sisi kontainer ya, orkestrasi ya. Kita kalau misalnya dari yang awalnya organisasi atau perusahaan masih memakai on premise gitu ya. Nah, ini ketika sudah berangkat ke arah ke kontainer, kita bisa menjaga kalau misalnya aplikasinya sudah support microservice juga ya teman-teman ya. Tidak monolitik, ini kita bisa memastikan aplikasinya bisa high availability dan high reliability ya teman-teman ya. Karena kita bisa memanfaatkan fitur dari Kubernetes yang kayak contoh, kalau misalnya pods atau service-nya nggak running, dia bisa automatic create yang baru, di-destroy, create yang baru, dan dia bisa, kita bisa pakai sistem auto scaling ya teman-teman ya. Bisa membesar atau mengecil, resource-nya sesuai dengan, eee, target automatic yang kita tentukan ya. Contohnya by CPU atau memori atau, eee, metrik-metrik lainnya. Nah, perjalanan DevOps terus berkembang seiringnya waktu, dan praktik-praktik ini terus disempurnakan untuk mendukung tim dalam mencapai pengiriman perangkat lunak yang cepat, handal, dan aman. DevOps tetap menjadi landasan bagi inovasi dan perubahan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman tentang penjelasan di courses ini. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. See you on the next recording. Bye.